Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya suka sekali fotografi, tapi saya tidak punya kamera. Bukan juga mau minta, tidak. Karena itu tidak penting. Saya biasanya menggunakan HP. Dan yang saya foto biasanya sesuatu yang sederhana, seperti bunga Kamboja itu. Lalu saya cari angle, supaya bunganya itu menjadi indah sekali. Mungkin saya cari supaya latar belakangnya itu langit yang biru, sehingga ada kontras dengan warna kuning dari bunga Kamboja itu. Dan itu kesukaannya. Kemudian saya bagikan kepada orang lain. Dan kadang-kadang ada reaksi yang menarik. Ini di mana ini Romo? Itu di tempat parkir. Loh, ada toh? Ada. Karena, lalu dia bilang, biasanya saya nggak terlalu perhatikan. Dan ternyata indah juga ya. Itu maksud saya. Dan biasanya saya lalu menjawab, keindahan membutuhkan perhatian. Persis itu yang mau saya sampaikan. Perhatian kita itu sangat penting. Pay attention, itu penting sekali. Perhatian kita pertama, membuat sesuatu itu ada. Yang kedua, perhatian kita membuat sesuatu itu indah dan menarik. Kuncinya perhatian. Kalau kita tidak memperhatikan, dia tidak ada. Misalnya Anda tergesa-gesa meskipun setiap hari lewat, tapi lewat begitu saja menuju ke kantor, Anda tidak memperhatikan ketika orang lain mengatakan bahwa itu ada di situ, jalan menuju ke sana. Oh ya? Kita tidak tahu bahwa itu ada karena kita tidak memperhatikan. Tetapi kalau kita memperhatikan, maka dia ada, dan kalau diperhatikan terus, keindahan akan muncul. Coba perhatikan dua orang yang saling mencintai. Ketika kita bercerita kepada orang yang mencintai kita, juga yang kita cintai, kita menceritakannya dengan sepenuh hati dan penuh perhatian, dan kemudian didengarkan dengan penuh perhatian, terhubung. Ada koneksi, merasa sangat dekat, relasinya menjadi sangat bagus karena perhatian itu. Kenapa ketika perkawinan berjalan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kemudian seolah-olah jalan sendiri-sendiri? Sepertinya pasangan berubah. Sebetulnya bukan pasangan yang berubah, tetapi intensitas perhatian kita yang menurun. Sehingga keindahan, kenyamanan, kebaikan, keseruan menjadi hilang atau berkurang. Bahkan relasi yang sangat intens menjadi hambar karena perhatiannya kurang. Intensitas perhatiannya menurun. Itu yang terjadi. Apa yang paling membunuh perhatian kita? Sibuk. Ketika kita sibuk, kita tidak punya waktu. Karena untuk memperhatikan perlu waktu dan perlu penyangkalan diri. Karena itu Tuhan Yesus meminta kepada kita, kalau ingin menjadi muridku, kalian harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Menyangkal diri adalah langkah pertama memberi perhatian. Karena artinya memberi perhatian adalah memindahkan pusat hidup saya pada orang lain atau benda lain yang saya perhatikan. Dan ketika kita sibuk, yang kita perhatikan adalah diri kita sendiri. Menurut saya, kalau kita sibuk, kita tidak mengerti bahwa ada yang penting dalam hidup ini. Ketika kita sibuk, kita kehilangan keindahan. Maka, kita harus berusaha supaya kita hidup sepenuhnya. Hidup sepenuhnya itu maksudnya hidup dengan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap perjalanan kita, terhadap diri kita bahkan. Itu hidup sepenuhnya. Hidup dengan
full attention. Hidup dengan penuh perhatian. Perhatian yang penuh membuat relasi menjadi akrab dan dekat. Karena itu, kunci relasi yang akrab dan dekat adalah mendengarkan. Tetapi mendengarkannya dengan penuh perhatian. Di dalam kata perhatian itu saya suka. Karena di situ ada hati. Perhatian. Beda dengan bahasa Inggris. Attention. Bahasa Indonesia jauh lebih bagus. Perhatian. Memperhatikan. Memperhatikan itu berarti membuat orang itu membuat saya punya hati terhadapnya. Kalau saya memperhatikan pekerjaan, maka pekerjaan itu ada di hati saya, mendapat tempat di hati saya. Coba bayangkan kalau kita memperhatikan diri kita sendiri. Jangan hanya fisiknya, jangan hanya makeup, jangan hanya alis, jangan hanya bulu mata, jangan hanya bibir. Jangan, perhatikan semua, terutama inner self kita, diri kita yang terdalam. Perasaan-perasaan kita, gerakan-gerakan batin kita, kerinduan-kerinduan kita yang terdalam. Kalau sungguh-sungguh kita memperhatikan diri kita, maka kita kemudian terhubung dengan diri sendiri. Dan persis ketika kita terhubung dengan diri sendiri, kita merasa nyaman. Itulah bedanya antara kesepian dan keheningan. Kesepian itu ketika kita terpisah. Keheningan ketika kita terhubung. Jadi bukan masalah ada orang lain atau tidak ada orang lain. Saya bisa kesepian di tengah banyak orang karena saya tidak terhubung. Tetapi saya bisa hening dan tidak kesepian meskipun sendiri. Karena saya terhubung dengan diri sendiri dan kemudian terhubung dengan Sang Pencipta dan terhubung dengan alam semesta. Maka saya menjadi hening. Itulah kalau kita memperhatikan. Dan bayangkan kalau kita memperhatikan Tuhan, maka kita bisa menemukan Tuhan ada di mana-mana. Karena Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu omnipresent itu artinya hadir di mana-mana. Maka kalau kita memperhatikan Tuhan, terjadi relasi kita dengan Tuhan, maka kita menemukan Tuhan di mana-mana. Maka kata memperhatikan itu menjadi kunci dari setiap relasi. Relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berrelasi baik dengan seseorang kalau kita tidak memperhatikan orang itu? Kalau kita di suatu tempat ketemu orang dan mulai ngobrol dengan seseorang, tapi orang itu kemudian sibuk dengan HP atau lihat kiri kanan, kita merasa tidak terhubung, tidak punya relasi dengannya. Sama dengan Tuhan. Kalau kita sibuk-sibuk, Tuhan juga tidak ada. Bukan masalah Tuhannya hilang, tetapi kita tidak memperhatikan Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan Tuhan, maka Tuhan ada di mana-mana. Terutama kalau kita bisa hadir di sini saat ini. Itulah yang disebut dengan kekekalan abadi. Ketika kita bisa hadir sekarang sepenuhnya dan terhubung dengan Tuhan yang abadi, yang kekal, maka saya juga menjadi abadi. Maka memperhatikan adalah kunci untuk membuat kita mempunyai relasi yang baik, yang erat dan akrab. Dan musuh utama dari perhatian adalah kesibukan. Sayang, nasib manusia modern adalah selalu sibuk. Rasanya kalau tidak sibuk itu merasa bersalah. Bahkan sampai-sampai tidak nyaman kalau tidak melakukan sesuatu. Maka saya sering mengatakan kepada teman-teman saya, cobalah belajar enjoying the art of doing nothing. Itu adalah art. Karena itu berarti kemudian kita berhadapan dengan diri sendiri dan kemudian berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita bisa nyaman dengan diri sendiri, nyaman dengan Tuhan, dan nyaman di mana-mana dengan siapa saja. Itulah kuncinya, memperhatikan.
Dan bagaimana caranya kita memperhatikan supaya tidak tergesa-gesa? Kita belajar dari kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk bangun, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk menjadi dewasa. Karena itu, beri waktu masing-masing. Supaya kita tidak tergesa-gesa. Aduh, ini belum dikerjakan, ini belum dikerjakan. No, ada waktunya. Sekarang saya mengerjakan ini. Kalau pikiran kita memikirkan yang lain, mengurangi perhatian, kita kembali kepada jadwal yang sudah kita beri. Karena itu penting sekali membuat jadwal untuk doa. Doa hening, doa sendiri, solitude. Berhubungan pribadi dengan Tuhan, lalu memperhatikan relasi dengan Tuhan, supaya relasi makin erat. Sehingga tidak tergesa-gesa. Kalau tidak punya jadwal, akhirnya tidak berdoa. Karena baru mau berdoa, wah ini belum dikerjakan. Baru mulai doa, oh ini nanti gimana tidak selesai. No, sudah ada waktunya. 1 jam ini berdoa, sudah. Mencuci, menyetrika, jalan-jalan, menemui orang, ada jadwalnya. Nanti, fokus, memperhatikan. Segala sesuatu ada waktunya. Maka, kalau kita ingin hidup dalam kepenuhannya, berlatihlah untuk tidak sibuk. Karena sibuk itu tidak perlu. Dan membunuh kualitas kita memperhatikan. Yang akhirnya membunuh juga relasi-relasi kita. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi bahkan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan itu tragedi yang paling besar. Membangun rumah tangga untuk saling mencintai seumur hidup tanpa syarat. Tapi akhirnya tidak punya waktu. Bahkan untuk memperhatikan. Sibuk. Tinggal serumah. Tetapi tidak saling memperhatikan. Relasinya tidak ada. Tinggal serumah tetapi tidak ada orangnya. Karena kalau kita tidak memperhatikan, maka dia tidak ada. Karena itu mari kita belajar meningkatkan kualitas kita untuk mencintai dengan meningkatkan kemampuan kita untuk memperhatikan. Tapi yang paling penting dan utama, Tuhan sangat memperhatikan kita. Bunda Maria ketika menyanyikan Magnificat, hatiku bersukaria karena Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan karena Allah juru selamatku. Ia memperhatikan hambanya yang rendah. Tuhan sangat memperhatikan kita. Ketika bangsa Israel mengalami penindasan di Mesir, Tuhan memperhatikan penderitaan bangsa Israel. Dan persis setiap hari Jumat kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Hati yang terus memperhatikan kita. Karena itu kita bisa menemukan Tuhan di mana-mana. Karena Tuhan adalah Immanuel beserta kita. Persoalannya kita memperhatikan atau tidak. Kalau kita memperhatikan, kita menemukan Tuhan di mana-mana. Dan kalau kita memberi perhatian lebih, keindahan Tuhan akan kita rasakan selalu dan dimanapun juga. Karena itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.